Pagi-pagi udah gobios teman-teman, pagi-pagi sudah gobios nih, habis pulang sholat subuh alhamdulillah udah bisa keringetan, gobios. Tadi sebelum berangkat aku konsumsi cuka apel ya, salah satu produk yang tak jual juga di akunku, cuma sekarang aku ngontennya jarang, bahkan udah lama banget aku nggak ngonten tentang cuka apel dan produknya agak terjual. Dan ini kepikir lagi untuk saya coba ntar ngonten, tapi produkku ya udah mulai sold out karena memang saya konsumsi. Dan salah satu trik supaya kontennya enak itu kalau memang kita menggunakan produknya, kita bisa merasakan rasanya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Jadi kita nge-review itu udah kita kayak cerita dan ngobrol saja. Dan alhamdulillah kemarin sore saya juga live ya sementara, ketemu beberapa senior teman-teman yang sudah bagus, yang sudah menghasilkan dan akhirnya bisa berbagi cerita. Kayak dari Mas siapa kemarin ya, Mas Bian yang gadget in gitu ya. Saya cek memang cara ngontennya udah bagus, editingnya kalau beliau editingnya udah oke, cuman beliau konsepnya nggak tampil wajah. Terus ada Mas Devindo, terus ada Mas Mancing yang dari Sukabumi cerita juga. Jadi teman-teman, kita TikTok Affiliate bukan sekedar menjemput rezeki, tapi juga menambah tali silaturahim. Karena sejatinya katanya kan, kalau kita silaturahim, rezeki kita juga dibukakan oleh Sang Pencipta alam jagat raya ini. Bang, ngomongin alam jadi keinget kemarin sore saya, kemarin siang ya, pagi sampai siang saya di alam raya bandara, saya jadi ketemu daerah sana ya. Oke teman-teman, untuk TikTok Affiliate ya alhamdulillah pagi tadi saya habis mandi terus bermunajat dan bisa bikin konten. Kurang lebih saya tadi nyetok ada hampir 20 VT ya di satu akun VT, terus lanjut sholat subuh. Dan kadang-kadang memang mood itu terjadi pada saat seperti itu. Kalau aku ya bangun masih fresh, masih ini, itu bisa moodnya mudah banget. Dan untuk hooknya saya coba-coba cari, saya minta bantuan ChatGPT, terus saya kombinasi. Dan saya juga dapat update dari kemarin dari Mas Bro Devindo gitu, cerita Mas ada satu produk yang kemarin kosong, coba cek ada lagi nggak gitu. Dan ternyata saya ada, bismillah hari ini saya coba lagi, saya kontenkan produk yang sempat winning produk di aku, tapi barangnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di chat penjualnya pun juga nggak ada kabar berita. Dan beliau update, coba cek Mas, siapa tahu sudah ada lagi, karena sepertinya aku udah ada closing gitu. Nah itu teman-teman, jadi gunanya kita berteman gitu ya, gunanya kita mendapatkan pertemanan gitu ya. Kita kalau hendak untuk kebaikan, kita saling mengingatkan, saling memberikan petunjuk. Wah mantap tuh bro. Jadi rezeki itu udah masing-masing, takarannya masing-masing. Kita di TikTok Affiliate ini terjadi persaingan antar saya, antar jenengan, antar Anda dan antar teman-teman yang lain. Tapi sejatinya dengan adanya persaingan membuat kita bertumbuh, membuat kita terus berproses. Kalau kita kalah saingan, takut saingan, ya wes wassalam gitu ya. Jadi bersyukurlah satu lagi yang terus di reunited sering-sering diucapkan, sering-sering dibawakan apa, yaitu berhenti menyalahkan, berhenti penderitaan. Lagi-lagi quote ini terus coba saya bawakan karena memang menurut aku oke juga. Kadang-kadang kenapa kok doa-doa kita nggak terkabul, doa-doa kita nggak nyampe-nyampe kayak gitu, padahal ibadah kita udah ugal-ugalan, sedekah kita udah kita gaspol gitu, tapi kok rezeki kita mampet aja. Jangan-jangan kita masih sering menyalahkan itu kondisi begini, wah karena si ini, karena dia dapat modal, karena aku waktunya kurang, apapun itu syukuri, berhenti menyalahkan teman-teman, karena sejatinya Tuhanlah yang memberikan terbaik versinya buat kita. Cuman sometimes kita belum paham. Kadang contohnya kok saya ngonten ini ya nggak naik-naik, bahkan ada satu akunku udah view-nya bagus tapi kok closingnya nggak ada. Nah itu kadang muncul ya di diri saya sendiri, mungkin teman-teman juga gitu ya. Nah pada saat kita menyalahkan kayak gitu, disalahkan, itu termasuk menyalahkan kan. Alhamdulillah justru harusnya yang terucap dalam mulut kita bersyukur. Oh view-nya bagus, alhamdulillah. Oh view-nya kecil, alhamdulillah, berarti waktunya saya terus mencari hook terbaik, pola terbaik. Nah itu kadang lupa. Karena apa? Karena kalau kita menyalahkan, kita menderita, merasa nggak enak, merasa sedih, merasa unhappy, ujung-ujungnya mood swing kita terjadi. Ngomong-ngomong mood swing, nah ini
Aku sering dengar kata mood swing tuh dari Ustadz Zaidul Akbar, dulu sering memperhatikan beliau. Itu terjadi ya gitu, stres-stres kecil numpuk jadi kemana-mana, jadilah mood swing. Kita mudah marah, mudah ngamuk, mudah tawuran, mudah mengeluarkan kata-kata caci maki. Itu bisa jadi karena terjadinya mood swing. Dan saya juga baru dengar ada di TikTok salah satu YouTuber yang lumayan punya nama di area Jawa gitu ya. Dulu aku sering mantau karena konten-kontennya memang relate, gimana ya, cara menyampaikannya enak gitu ya. Cara gaya style-style orang Jawa, tapi enak, di TikTok meledak, di YouTube-nya juga jalan, tapi beliau ternyata sedang entah kenapa masalah sampai terjadi problem dan bisa sekarang dilaporkan ke polisi gitu. Wah, kadang bisa sometimes ya bisa jadi terjadi seperti itu karena terjadinya ada stres-stres menumpuk, problem-problem yang menumpuk. Kalau kita nggak losdolkan, kalau nggak kita syukuri, kita jalani dengan penuh riang gembira, berbahaya teman-teman. Belum lagi yang mengincar kita banyak dari penyakit dari mana-mana ya. Kita diam saja itu bisa timbul, apalagi kita suka nonton TikTok segala macam kayak gitu, bisa juga jadi problem ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak bisa mensyukurinya gitu ya, itu bisa menumpuk jadi masalah. Orang nih, cerita negatif orang bisa nyetrum loh ke kita. Gendengnya dan kita diem aja, ada orang cerita, kita nonton terus ada cerita-cerita negatif, hal-hal yang buruk nyetrum ke diri kita teman-teman, mempengaruhi alam bawah sadar kita. Nah begitu pun TikTok affiliate teman-teman, pada saat kita masih belum bisa bagus, belum bisa aja pecah telur, ya sudah, nikmati. Karena sejatinya pada saat itu Tuhan bisa jadi berencana lain teman-teman. Aku kemarin dengerin siapa, pada saat jualanmu sepi, pada saat kamu kayaknya pingin menyerah, disitulah Tuhan memberikan ujian mental ke kita. Kita bisa dinaikkan, kita lolos ujiannya enggak. Jadi problem itu sejatinya teman-teman membuat kita makin dewasa, makin bertumbuh. Kalau kita menanggapi dengan positif, karena pas saat ada problem kita mencoba cara solusinya. Tapi satu, jangan stres. Stres itu manusiawi, tapi gimana caranya kita merilis stres katanya. Ini aku suka dengerin dari ini loh, si Adik Rai, terus Mas siapa tuh Close the Door, itu sometimes mereka kan cerita seperti itu. Terus sekarang kadang-kadang muncul juga Mbak Tiara itu yang personal training itu, yang sekarang TikToknya meledak juga. Kadang si Bunda nonton apa, saya coba dengerin, oh ya ada benernya juga ya, supaya kita ada stress release. Nah, jadi tekanan itu namanya itu manusiawi, sangat natural. Tetapi gimana caranya kita merilis ya, kita entah dengan beribadah, berolahraga, membaca buku. Keren lagi kalau kita bikin konten di TikTok, di YouTube ataupun dimanapun misalkan ya affiliate gitu, itu bisa jadi stress release. Wah, kalau sudah bisa ke sana makin mantap juga. Kalau aku dulu sering mengeluarkan kata-kata manjiga gitu. Mantap jiwa raga. Jadi berhenti menyalahkan, berhenti penderitaan, tambahin manjiga, mantap jiwa raga. Wes. Pagi-pagi udah gak jelas guys. Kita cek dulu, pagi-pagi sudah ada closing belum? Ya. Sudah closing belum? Kita buka berjamaah guys. Bukan buka puasa, tapi buka dashboard dari HP, dashboardnya tapi ya. Kita cek dulu, dapat 80.000 dengan GMB 112.000 guys, alhamdulillah. Ini iklanku tanpa putus ya teman-teman. Iklanku view, terus ada view, ada purchase, ada apa ya, profil. Tadi pagi aku menghidupkan, bangun melek mata, aku tadi menghidupkan 2. Aku menghidupkan 2 atau 3 tadi, tak hidupkan untuk. Terus saya juga udah upload 1. Iklanku sekarang mencoba tak continue. Cuma nggak barbar seperti kemarin, sedikit aku perhatikan gimana efeknya gitu. Kalau di bulan kemarin, di setengah bulan terakhir itu saya barbar. Saya 3 kali sehari purchase. Pertama pagi-pagi 30.000, jam 12 60.000, jam 6 sore 120.000, tanpa mikir punya modal apa enggak, hajar bleh. Efeknya terjadi ledakan produk view di 105, kisaran 150.000 sampai 200.000. Tetapi kalau dilihat dari statistik
30 dapat 0 penjualan, 30 dapat 2, dapat 3, 60.000 dapat 0 penjualan, kadang kosong, kadang 1, kadang 2, yang 120.000 pun sama. Kalau dilihat dari data, tetapi kalau dilihat dari sisi penjualan setiap hari, tentunya saya bisa naik di angka 250 sampai 400.000 komisi waktu itu. Tapi kalau saya endingnya di bulan kemarin yang udah saya ceritakan ya, saya dapat profit 700.000 dengan modal iklan 4,1 juta ya, karena modalnya ngawur nekat. Lagi-lagi kalau dibilang boncos secara overall enggak, masih ada profit, tapi profitku justru turun karena kepotong untuk biaya iklan itu teman-teman. Nah kali ini di bulan Agustus ini mulai saya coba, karena setelah saya baca data yang saya butuhkan bukan purchase sebenarnya kalau dari sisi data. Jadi produk-produk yang saya jual ini produk yang repeat order, yang cepat habis. Itu cenderungnya arahnya ke iklannya view ataupun profil. Lagi-lagi nggak ada jaminan, tetapi dicoba, dijajal mana yang pas. Kemarin saya coba ngeliat iklannya view saja, view itu ada penjualan, tetapi tetap nggak tinggi. Nah saya berpikir gimana caranya penjualan produk yang saya tembak ini meninggi. Akhirnya saya coba lagi view, dan sorenya itu saya dorong iklannya purchase 30.000. Saya lagi testing lagi di situ. Terus tambah sekarang ada produk baru, ada 3 produk yang saya iklankan. Benar, per hari ini ada 3 produk karena ada produknya ready stock kembali. Saya testing view, ada purchase. Lagi-lagi saya coba, lagi jajal, ya moga-moga hasilnya nanti positif. Yang pasti teman-teman, kalau ada yang mau ngiklan, saranku jangan coba-coba. Kalau memang udah niat ngiklan, gas, repeat, jangan sampai putus. View 15.000, sebelum putus tambah lagi. Lagi-lagi makanya jangan coba-coba. Kalau mau coba-coba mendingan banyakin VT, perbaikin VT the best dengan gaya jenengan masing-masing. Perhatikan 3 detik pertama, hooknya pilihan, terus arahkan kalau bisa jenengan kuasain satu produk dan jadilah raja di sana. Raja 1, 2, 3 sampai 4, 5 tuh barisan di atas. Di situ insya Allah itu bisa membawa traffic dan juga penjualan teman-teman ya. Jadi caranya gimana? Kalau yang saya coba lihat sekarang itu ternyata orang-orang yang penjualannya bagus. Kemarin kayak Mas Devindo itu juga kolaborasi sama istrinya sekarang. Akunnya beliau agak turun yang di sendiri. Terus akhirnya beliau kolaborasi meledak, bisa dapat 100 juta pertama di bulan ketiga. Ugal-ugalan. Bulan ketiga dapat komisi 100 juta. Ugal-ugalan sampai semalam cerita beliau barangnya kosong, dan beliau akhirnya apa, bisa berhubungan langsung dengan sellernya, bahkan bisa dapat grup WA-nya, dibuatkan grup WA khusus, disupport langsung sama sellernya. Kalau sellernya seperti seller gede, entah perusahaan entah apa gitu ya, jadi ada KOL-nya ngubungin langsung, chat langsung, bisa terjadi seperti itu. Dan beliau jadi rajanya dalam satu produk, tapi sepertinya ada produk mulai kosong, kemarin beliau mulai turun stoknya gitu. Tapi mau cerita, tapi gile ya, 3 bulan pertama langsung 100 juta, karena memang proses perjalanannya tidak semudah itu kawan. Sudah membentuk di akun utamanya yang waktu itu sempat sering-sering sama saya, dan beliau waktu itu juga sudah mendekat, udah di angka 30 jutaan per bulan untuk komisi. Bagi saya itu udah wow, karena bagi saya untuk mendapatkan 5 juta aja belum mampu. Dan sekarang di akun yang lama itu beliau cerita setiap harinya untuk komisi kisaran 800.000, itu pun agak sedikit diabaikan, lebih fokus lagi ke memang yang menghasilkan gede tadi. Jadi kontennya beliau sekarang kolaborasi bareng istrinya, beliau yang record, beliau yang mancing kata-kata, misalkan ada komen, ini gimana bun, misalkan apa kayak gitu. Nah itu kolaborasi, dan teman-teman ini juga bisa jadi trik kita juga. Siapa tahu kalau kita stuck sendiri, bisa jadi juga kolaborasi bareng keluarga, bareng istri gitu ya, untuk konten. Itu bisa jadi inspirasi juga teman-teman ya. Kiranya itu ceritaku ngawur pagi ini, teman-teman semangat selalu. Yang sudah berhasil, ya pertahankan keberhasilan, terus bertumbuhkan dan juga berbagi ceritanya. Karena berhasil sendiri nggak enak, berhasil berjamaah itu luar biasa teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang sudah subscribe di sini. Thank you very much yang terus kasih komentar, kasih masukan, dan bahkan saat live pun bercerita, saya subscriber sampean akhirnya ketemu juga di sini. Wah, terima kasih. Lagi-lagi saya bukan suhu, bukan yang udah paham, cuman saya cerita apa yang saya jalankan. Kalau ada kebaikan tuh dari yang di atas, kalau ada keburukan memang saya kekurangan saya, dan
mohon dikasihkan komentar-komentarnya yang membangun. Kalau komentar buruk, komentar negatif tidak usah. Komentar buruk, komentar negatif di akun TikTok saya aja supaya terjadi engagement. Tapi kalau di sini nggak usah. Kalau yang buruk-buruk buang aja ke laut. Tapi kalau untuk mempertumbuhkan, saling mensupport, saling mengini, gaskan. Langsung CO keranjang kiri bawah. Salah.